Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesyukuran adalah sesuatu yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah sebagai hamba yang serba memiliki kekurangan, untuk zat yang maha sempurna, yang mana semua kenikmatan telah diberikan kepada kita. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan keamanan, keselamatan, dan tidak kalah penting dari itu adalah kenikmatan iman, takwa yang telah dianugerahkan kepada kita. Begitu besar kasih sayang Allah kepada kita ini, sehingga kalau kita ukur ketaatan kita, kemudian kita bandingkan dengan nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah bisa membandingkan itu semuanya. Artinya ketaatan kita ini terlalu sedikit, tetapi nikmat Allah terus mengalir begitu deras. Dan kita pun juga kalau melihat dosa kita amat banyak. Sehingga apabila kita melihat dosa kita, kemudian kita lihat dengan apa yang diberikan oleh Allah dari nikmat-nikmatnya, maka kita ini melihat seakan-akan kita ini gak pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, karena saking banyaknya dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Maka ikhwas sekalian, selayaknya kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah, menyampaikan rasa kesyukuran kita dari dalam hati kita, dari lisan kita, dari apa yang menjadi amal perbuatan kita. Kita tundukkan diri kita kepada Allah dalam rangka kita selalu bersyukur kepadanya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini akan kita ketengahkan salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, yang bernama Abdullah bin Jahsh. Kalau mendengar kata bin Jahsh atau Jahsh itu sendiri, di antara kita barangkali ada yang ingat dengan salah seorang istri Nabi SAW yang ayahnya bernama Jahsh. Ya, tepatnya adalah Zainab binti Jahsh. Sahabat kita yang sedang kita bicarakan ini adalah Abdullah bin Jahsh. Sahabat Nabi yang sedang kita bicarakan ini adalah Abdullah bin Jahsh. Sementara di sana juga ada istri Nabi SAW bernama Zainab binti Jahsh. Apakah di antara keduanya ini satu ayah atau berbeda ayah? Jawabannya adalah antara Abdullah bin Jahsh dan Zainab binti Jahsh ini adalah mereka bersaudara dan mereka adalah satu ayah. Sehingga Abdullah bin Jahsh adalah salah satu di antara orang yang dekat dengan Rasul SAW dari sisi kekeluargaannya, yang mana saudari beliau Zainab binti Jahsh dinikahi oleh Rasul SAW, dan beliau sendiri Abdullah bin Jahsh ini adalah merupakan sepupu Rasul SAW, yang tepatnya adalah anaknya bibi Rasul SAW. Karena ibunya Abdullah bin Jahsh ini yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib, ya, adalah bibi Rasul SAW. Sehingga Abdullah bin Jahsh dari sisi kekeluargaan darah beliau masih sepupu dengan Nabi SAW. Dari sisi kekerabatan yang lain yang disebutkan dengan musaharah, ya, dikarenakan pernikahan, maka beliau adalah iparnya Nabi SAW. Bagaimanakah dengan sahabat Nabi SAW yang satu ini, yang merupakan kerabat Nabi SAW? Beliau adalah
seorang sahabat yang layak untuk ditokohkan dan layak untuk kita jadikan sebagai suri tauladan kita di dalam kehidupan dari sisi bagaimana beliau berjuang mempertahankan keimanan. Bagaimana beliau berjuang mempertahankan Islam atau membela Islam dan kaum muslimin. Bagaimana beliau mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya hanya demi taat kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini diawali dengan bagaimana beliau menjadi orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum Rasul SAW memulai dakwahnya di Darul Arqam. Yang mana kita tahu bagaimana awal-awal kaum muslimin mendapatkan banyak gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau termasuk orang-orang yang bertahan dengan keimanannya, walaupun di sana gangguan orang-orang kafir Quraisy sangat dahsyat sekali. Ya. Dan itu pun terus berlanjut dengan keteguhan dan ketegaran keimanannya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berhijrah ke Madinah dan juga diizinkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah dari satu sisi adalah keberuntungan ataupun jalan yang membuka bagaimana kaum muslimin nanti akan mendapatkan kemenangan. Dan tentu ini adalah kabar gembira. Karena ketika orang-orang Islam yang ada di Mekah mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian di sana ada saudara-saudara dari kalangan kaum muslimin yang ada di Madinah, mereka mau menerima keberadaan mereka untuk berpindah ke Madinah. Dan orang-orang yang ada di Madinah yang selanjutnya disebut dengan kaum Ansor, mereka menolong, membantu kaum muslimin yang hijrah ke sana tanpa pamrih dan tanpa perhitungan sama sekali. Ya, mereka rela semua apa yang mereka miliki hanya untuk saudara-saudara mereka yang datang dari kota Mekah untuk berhijrah dalam rangka mempertahankan agama mereka. Itu satu sisi. Namun di sisi yang lain, apakah terbayang oleh kita bagaimana kondisi seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Tentu kita membayangkannya bukan perpindahan saat ini. Seperti seseorang yang dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain, kita pinjam kolbak gitu ya. Kemudian semua barang-barang kita angkut. Atau kita barangnya banyak, kita nyewa truk. Kemudian semua perabot kita bawa. Tidak. Yang ada adalah bagaimana orang-orang muhajirin, orang-orang atau kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu terbebas dari gangguan orang-orang kafir Quraisy dan mereka membawa badan mereka dan baju mereka yang sedang mereka pakai dalam tubuh mereka. Dan seandainya mereka punya kendaraan itulah yang mereka naiki. Seandainya mereka membawa perbekalan yang secukupnya untuk bagaimana mereka bisa menuju ke Madinah. Sementara tempat tinggal mereka yang sudah mereka bangun, perabotan-perabotan yang selama ini mereka miliki, tanah ya, yang sudah mereka miliki juga, yang kalau dinominalkan tentu tidak sedikit. Terbayangkan oleh kita bagaimana seseorang bisa meninggalkan itu demi mendapatkan keimanan atau demi mempertahankan keimanan dan ketakwaan. Sementara ketika mereka nanti di Madinah mulai dari nol lagi kehidupan mereka. Walaupun orang-orang Ansor membantu. Walaupun orang-orang Ansor akan memberikan bantuan yang mungkin mereka juga tanpa perhitungan dari bantuan itu. Tetapi apakah seseorang ketika meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan pekerjaannya, mata pencahariannya mudah bagi seseorang? Tentu jawabannya tidak. Tetapi ikhwas sekalian, apabila keimanan itu sudah menancap di dalam hati, apabila ketakwaan yang menjadi dorongan untuk itu semuanya dalam rangka untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan itu sendiri, maka itu semuanya tidak ada nilainya di depan Allah Azza wa Jalla dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di
sisi Allah Azza wa Jalla dari balasan-balasan kebaikan yang diberikan kepada orang-orang beriman dalam rangka mereka melaksanakan hijrah ke Madinah ini. Abdullah bin Jahsh, ya, beliau berhijrah meninggalkan tanah kelahiran yang dia cintai, ya, yang mana sebelumnya juga pernah beliau itu berhijrah ke Habasyah. Namun hijrah kali ini ke Madinah ini, hijrahnya adalah lebih luas lagi, dalam arti beliau membawa seluruh sanak keluarga dari keturunan Jahsh. Beliau bawa semuanya menuju kota Madinah. Dan sebelum mereka meninggalkan Makkah, kampung mereka terlihat sepi. Mereka amati kampung mereka dengan begitu sedihnya, ya, sehingga seolah-olah, ya, kampung itu adalah kampung yang mati dan tidak ada kehidupan sama sekali, kecuali hanya bangunan-bangunan, ya, rumah-rumah yang kosong, harta benda yang tidak ada yang memilikinya. Sehingga tidak lama kemudian setelah mereka tinggalkan kampung yang mereka cintai ini, para pembesar-pembesar Quraisy masuk ke kampung Bani Jahsh ini. Mereka melihat dan memeriksa siapakah di antara mereka yang masih menetap dan siapakah di antara kaum muslimin yang ada di Mekah itu yang sudah berhijrah. Dan di antara pembesar Quraisy ini ada seseorang yang amat kita kenal dengan perlawanan dia kepada Islam yang tidak jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi kekerabatannya, yang merupakan paman beliau sendiri, yaitu Abu Jahal. Dia bersama Utbah bin Rabi'ah berjalan menyisiri kampung Bani Jahsh yang sudah sepi ini, dan mereka tertarik untuk mendekat rumahnya Abdullah bin Jahsh. Ya, mereka berdua melihat, ya, rumah Abdullah bin Jahsh dan rumah-rumah yang ada di sekitarnya begitu sepi, sehingga terlontarlah dari mulut Utbah bin Rabi'ah perkataan yang mengatakan kampung Bani Jahsh menangisi penduduknya. Tapi Abu Jahal, ya, langsung menimpali perkataan Utbah bin Rabi'ah ini dengan mengatakan, emang siapa mereka sehingga kampung ini menangisinya? Dan Abu Jahal pun meletakkan tangannya di rumahnya Abdullah bin Jahsh, seakan-akan dia mengatakan bahwasanya rumah yang ada saat ini adalah rumah yang akan dia kuasai dan akan dia tempati karena sudah ditinggalkan oleh pemiliknya dan meninggalkannya sebagai barang yang harus sebagai barang yang begitu ditinggalkan begitu saja tanpa pemiliknya, sehingga dia berhak untuk memilikinya. Ketika Abdullah bin Jahsh mendengar apa yang menjadi pembicaraan Abu Jahal ini, maka beliau pun menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada Abdullah bin Jahsh dengan mengatakan, "Ala tarda ya Abdullah an yu'tiyaka Allahu biha daran fil jannah. Ala tarda ya Abdullah an yu'tiyaka Allahu biha daran fil jannah." Wahai Abdullah, apakah kamu tidak ingin jika Allah akan menggantikan rumahmu ini dengan rumah untuk kamu di surga nanti? Maka Abdullah bin Jahsh pun mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah SAW." Dan Rasul pun mengatakan, "Fadzaka laka," dan engkau akan mendapatkannya di surga nanti. Masya Allah. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah Abdullah bin Jahsh yang begitu rela meninggalkan
kampung halamannya yang tercinta, meninggalkan rumah serta hartanya. Dan begitu dia tinggalkan, di sana ada orang yang mengambil rumah yang sudah dia tinggalkan itu, yang mana sudah bertahun-tahun dia usahakan untuk membangun rumah itu, dan tentu bukan dengan biaya yang sedikit, tetapi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada rumah itu, dan dia lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah yang nantinya akan menjadi pengganti dari rumahnya itu di surga nanti. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Abdullah bin Jahsh sampai di Madinah, dan mungkin kalau boleh kita sebutkan bagaimana beratnya perjalanan beliau menuju kota Madinah ini. Barangkali di antara kita sudah ada yang umroh kemudian melihat ya, perjalanan dari Makkah ke Madinah memakai bis ber-AC lagi, gitu kan. Tapi kalau kita lihat di samping kanan kiri jalan, apa yang kita lihat? Semuanya adalah padang pasir yang begitu keras. Keras dalam arti di sana banyak batu-batu. Ya. Begitu juga kita lihat bagaimana pantulan cahaya matahari, ya, yang apabila kita lihat kita pun menjadi tidak kuat ya, silau di mata kita. Itulah perjalanan yang ditempuh oleh mereka. Bagaimana pasir yang panas, bagaimana batu yang terjal harus mereka lalui. Seandainya kita pakai bis ya, Mekah Madinah itu sekitar 6 jam. Coba kita bayangkan mereka harus menaiki unta bersama rombongan, dan tentu apabila perbekalan habis, maka itu adalah perjuangan semakin berat lagi. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Jahsh setelah berhijrah ke Madinah bersama Nabi SAW dan para sahabatnya yang lainnya, maka beliau termasuk orang yang mendapatkan sebuah kemuliaan dari Nabi SAW, sehingga dijuluki sebagai Amirul Mukminin pertama. Dan beliau adalah orang yang paling pertama kali disematkan panji Islam kepada dirinya. Hal ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, yaitu mengirim utusan, ya, pasukan Islam pertama kali setelah Rasul SAW menginjakkan kakinya di kota Madinah. Pasukan ini beliau tugaskan untuk memeriksa bagaimana kondisi orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka menghimpun informasi yang kemudian nanti mereka sampaikan kepada Rasul SAW. Dan pasukan ini adalah pasukan yang betul-betul harus siap untuk haus dan lapar, karena mereka ditempatkan di suatu tempat ya yang jauh dari pemukiman, yang mana di situ adalah tempat yang paling aman untuk mengamati orang-orang kafir Quraisy yang mengadakan perjalanan ya perdagangan mereka dari kota Mekah ya menuju kota yang mereka tuju, yaitu kota Yaman. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu ini adalah tugas yang amat berat. Tapi karena ini adalah tugas dari Allah, tugas dari Rasulnya, maka Abdullah bin Jahsh adalah orang yang menerima amanah ini tanpa basa-basi, tanpa banyak berpikir. Beliau mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian diberikan kepadanya panji Islam, dan beliau dibekali oleh Rasul SAW dengan sebuah catatan. Kemudian catatan ini diamanahkan kepada Abdullah bin Jahsh untuk tidak dibuka kecuali mereka sudah melakukan perjalanan selama 2 hari. Akhirnya Abdullah bin Jahsh bersama pasukannya belum melakukan perjalanan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasul SAW. Dan akhirnya mereka setelah 2 hari melakukan perjalanan, Abdullah bin Jahsh membuka kertas yang telah diberikan kepada dia. Dan di situ Rasul SAW menuliskan pesannya agar dia menuju ke sebuah pohon kurma, dan dari pohon kurma itulah dia harus mengamati gerak-gerik orang-orang kafir Quraisy. Dan dia pun menyampaikan kepada pasukannya tentang pesan ini. Dan dia pun menyampaikan bahwa ini adalah pesan yang berat. Karena apabila
mereka tidak kuat, bahkan sampai-sampai nanti mereka harus mengorbankan nyawanya, maka semuanya harus dalam kondisi siap. Sehingga beliau pun bertanya, apakah kalian siap menerima amanah dari Rasulullah SAW ini? Sehingga mereka mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Jahash ketika menerima pesan dari Rasulullah SAW, yaitu sami'na wa ata'na. Dan itu mereka lakukan sehingga suatu saat mereka bertemu dengan pasukan kafir Quraisy yang melewati kota Madinah yang melakukan perdagangan. Tepatnya di salah satu bulan dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Ya, yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ketika melihat mereka, Abdullah bin Jahsh meminta pendapat kepada pasukannya, bagaimana kita ini ada di bulan yang diharamkan oleh Allah, Al-Ashhurul Hurum. Kalau kita menangkap atau membunuh mereka, maka kita melanggar. Kemudian orang-orang kafir Quraisy nanti akan mengatakan bahwasanya pasukan ataupun anak buahnya Muhammad, para pengikutnya Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan di bulan-bulan ini, yaitu menangkap, membunuh atau melakukan peperangan. Maka itu pun akan terjadi kekacauan. Tetapi apabila mereka dibiarkan, maka mereka akan selamat, kembali ke kota mereka di Mekah dengan tanpa ada beban sama sekali, tanpa ada istilahnya, mereka akan aman dan selamat dan tidak pernah akan ada rintangan yang mereka hadapi. Setelah itu dia meminta pendapat ini kepada para sahabatnya dan mereka pun sepakat sekalian untuk menghadang rombongan ini. Rombongan ini terdiri dari 4 orang. Kemudian mereka hadang, terjadilah apa yang terjadi, perlawanan di antara 2 kelompok ini yang berujung 2 orang tertawan, kemudian ada 1 orang yang terbunuh dan 1 orang lagi bisa melarikan diri. Akhirnya mereka pun membawa tawanan 2 orang ini berserta dengan harta benda yang mereka bawa, dan mereka bawa ke kota Madinah. Tapi ikhwas sekalian, sesampainya di kota Madinah dan mereka menyampaikan dengan apa yang mereka lakukan kepada Rasul SAW, ternyata apa yang menjadi keputusan mereka dan apa yang mereka lakukan ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Rasul pun mengatakan kepada mereka, siapa yang memerintahkan kalian untuk membunuh dan menawan serta membawa barang-barang ini? Sementara kata Rasul SAW, saya hanya ingin menyuruh kalian untuk mengamati mereka saja. Dan Rasul pun menyampaikan kepada para sahabatnya untuk menolak barang bawaan itu dan juga menolak tawanan ini. Mendengar dan melihat sikap Nabi SAW, Abdullah bin Jahsh menyesal. Pun dengan pasukannya, mereka amat menyesal sekali. Dan mereka khawatir dengan apa yang mereka lakukan ini akan menimbulkan musibah yang besar, yang mana orang-orang kafir Quraisy akan memprotes Nabi SAW. Mereka akan mengatakan bahwasanya Muhammad telah menghalalkan apa yang diharamkan, yang mana di bulan-bulan tersebut tidak boleh melakukan peperangan apapun. Maka di tengah-tengah kekhawatiran dan penyesalan ini pun Abdullah bin Jahsh tidak banyak bicara. Dia hanya bisa mampu mendekatkan diri kepada Allah dan dia sadar dengan apa yang telah dia perbuat. Mungkin kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana kesedihan Abdullah bin Jahsh pada saat itu. Bagaimana tidak sedih? Rasul SAW tidak menyetujui apa yang mereka lakukan, bahwa barang dagangan atau barang bawaan yang mereka bawa pun ditolak, tawanan yang mereka bawa ditolak. Maka ini adalah sungguh sebuah kesedihan di atas kesedihan. Tetapi tidak begitu lama Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 217
yang menjelaskan tentang apa yang mereka lakukan. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi." Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan yang diharamkan untuk berperang padanya. Qul qitalun fihi kabir. Katakan, peperangan di bulan tersebut adalah sesuatu perbuatan dosa yang besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju alihi minhu akbaru indallah. Ya. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian kekufuran kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitar Masjidil Haram, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ya, dan fitnah itu adalah lebih besar daripada pembunuhan. Dan fitnah yang dimaksud ini adalah fitnah kemusyrikan dan fitnah kekufuran lebih besar daripada pembunuhan. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Bahwasanya ayat ini adalah ayat pembenaran dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh ini. Walaupun itu adalah di Ashhurul Hurum, walaupun pembunuhan di Ashhurul Hurum, peperangan di Ashhurul Hurum itu memang perbuatan yang dosa, tetapi ternyata kekufuran itu lebih besar dosanya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu lebih besar dosanya, mengusir kaum muslimin dari kota Mekah, menghalangi mereka untuk bisa beribadah di Masjidil Haram. Kekufuran mereka sendiri menentang dakwah Nabi SAW adalah perbuatan dosa, dan dosanya lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh serta pasukannya. Maka dengan ini, ikhwas sekalian, Rasul SAW setelah turun ayat ini, maka beliau pun menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa tawanan yang dibawa oleh Abdullah bin Jahsh itu menjadi tawanan kaum muslimin, dan dalam sejarah tercatat sebagai tawanan yang pertama. Kemudian apa yang mereka bawa itu berupa rampasan yang disebut dengan ghanimah adalah ghanimah yang pertama yang ada di kalangan kaum muslimin. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh ini adalah pembunuhan terhadap orang kafir pertama kali dalam Islam. Sehingga dengan ini, ikhwas sekalian, Abdullah bin Jahsh menjadi orang yang paling pertama tadi mendapatkan panji Islam. Orang yang pertama memimpin pasukan untuk pasukan Islam memamatai orang kafir Quraisy. Dan lebih daripada itu, dia menjadi komandan pertama kali yang mampu menawan orang-orang kafir Quraisy dan membawa serta merampas harta mereka. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah Abdullah bin Jahsh. Selain beliau merupakan kerabat Nabi SAW, tetapi beliau juga menjadi sahabat yang begitu bisa ditokohkan akan apa yang telah beliau lakukan dari perjuangan beliau, mulai dari hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, kemudian menjadi orang yang selalu siap diperintahkan oleh Rasul SAW untuk diutus dalam misi Islam serta dalam rangka untuk kebaikan dan kemaslahatan Islam serta kaum muslimin. Demikian yang bisa kami sampaikan, ikhwas sekalian. Apabila ada salahnya, itu adalah dari diri kami, dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.